Setelah itu terlihat Kuang Sheng mengatakan kepada Liu Xiang, jika ingin menemuinya maka temui saja Cuyun di perahu terbang. Namun kata Liu Xiang, sejak pertempuran di Gunung Wanyao berakhir, Cuyun itu tinggal di rumah. Daripada itu ia tidak akan mengganggu Cuyun lagi. Akan tetapi kata Kuang Sheng, Cuyun baru saja mendapatkan ingatannya kembali. Oleh karena itu Cuyun butuh ketenangan lebih dulu. Sementara itu terlihat Cuking yang adalah putranya Cuyun, ia memarahi para klan iblis yang ternyata yang memakan gandum di daerah kerajaan Dacu. Ia pun mencambuk pada binatang iblis tersebut, dikarenakan juga menjadikan umat manusia sebagai budak, dan juga menghabisi ras manusia untuk memurnikan pil. Di saat itu Cuking akan menghabisi salah satu binatang iblis beserta anaknya, tapi dihentikan oleh Nona Ular. Dikatakan oleh Nona Ular, meskipun suku iblis telah bersalah, namun anak-anak dari klan iblis tidak ikut dalam pertempuran dengan ras manusia. Tapi kata Cuking, klan iblis telah menghabisi ras manusianya. Sudah sepantasnya mereka itu meninggoy. Namun dikatakan oleh Nona Bing bahwa Bos Cuyun belum berbicara tentang hal ini. Bukan giliran dari Cuking untuk memutuskannya. Sementara itu kembali kepada Cuyun yang sedang bermeditasi. Ia pun melihat melalui jiwanya bahwa ras iblis menjadi kebingungan setelah kalahnya ras iblis di garis depan. Dikatakan oleh Cuyun, meskipun ras iblis itu tercela, tapi sayang sekali jika mereka dihabisi. Nampaknya Cuyun akan membuat sebuah peraturan bagi klan iblis dan mengaturnya. Setelah itu di kapal besar yang membawa Cuyun dan teman-teman lainnya tiba di ibu kota kerajaan Dacu. Kemudian Cuking berada di istana. Ia mengatakan dikarenakan ayahnya tidak datang, maka ia akan membuat sebuah keputusan. Ia pun menyuruh para prajurit untuk menghabisi semua iblis untuk membantu menghibur mereka. Jelas hal itu membuat para klan iblis yang berada di sana menjadi ketakutan. Tidak lama muncullah Cuyun di sana. Semuanya pun menghormat kepada Cuyun. Klan iblis di sana pun memohon untuk tidak dihabisi. Lalu dikatakan oleh Cuking bahwa iblis itu telah menghabisi banyak ras manusia. Bukankah itu seharusnya dihabisi? Kemudian Cuyun pun mengatakan bahwa memang ras iblis telah menimbulkan banyak kerugian untuk umat manusia. Cuyun menyuruh klan iblis yang di situ mengaku bersalah, dan mereka berdua pun mengaku bersalah atas penyerangan kepada ras manusia. Cuyun memberitahukan semua kota dan ladang subur milik umat manusia hancur. Daripada itu ras iblis harus membangun itu kembali, yakni untuk menebus dosa-dosa ras iblis. Ras iblis tampaknya menyanggupi hal itu. Namun direspon oleh Cuking, jika Cuyun membiarkan mereka hidup, jika ras iblis ingin menyerang umat manusia lagi di masa depan, apakah yang harus dilakukan? Cuyun menyatakan mulai hari ini tanah ras iblis berada di bawah kekuasaan ras manusia. Para suku iblis bisa menjaga rumah mereka sendiri, tapi wilayah itu akan diambil oleh pasukan manusia, dan kedua ras di benua Qian Kun akan hidup berdampingan secara damai. Cuyun juga memberikan sebuah benih tanaman karena ia mengetahui sejak lama tanah di suku iblis itu tandus, dan suku iblis hanya tahu merampok di mana-mana. Daripada itu ia memberikan benih ini, dan ia juga tidak tahu apa artinya hidup dan bekerja dengan damai. Dikarenakan 5 pohon spiritual ini dapat ditemukan di klan iblis, Cuyun menyuruh para suku iblis untuk belajar cara bertani. Para suku iblis mengerti tentang hal itu. Cuyun juga mengatakan bahwa mulai sekarang Nona Sentran adalah pemimpin baru dari suku iblis. Nona Sentran pun menerima jabatan tersebut. Sedangkan untuk Jusan yang adalah binatang iblis tikus, ia ditunjuk sebagai utusan perdagangan antara kedua suku. Manusia tikus setuju dengan hal itu karena jika ada yang rusak perdagangan di antara kedua suku, maka ia tidak akan membiarkan hal itu. Para anggota suku iblis lainnya juga mengatakan bahwa mereka bersedia hidup dan mati untuk Cuyun, dan juga untuk menjaga perdamaian di antara kedua negara. Putranya Cuyun yang adalah Cuking yang melihat hal itu terkesima karena hal ini benar-benar bisa membuat iblis tunduk kepada umat manusia sepenuh hati. Ketika itu Cuyun mengingat bahwa ketika ia diberi amanat oleh Kaisar Yingho,
Kaisar Yingho mengingatkan agar Chuyun tidak menghabisi semua suku iblisnya. Saat itu Kaisar Yingho juga mengatakan sebelum ia lenyap kepada Kuang Sheng agar Kuang Sheng memilih hidupnya sendiri. Kembali ke masa sekarang, Chuyun bergumam bahwa ia telah melakukan apa yang ia janjikan kepada Kaisar Yingho. Sementara itu Chuking bilang bahwa ia telah duduk di tahta raja ini hampir sepanjang hidupnya, dan ia tahu bahwa ia bukan kaisar yang baik. Namun ia cukup baik untuk memenuhi tugas sebagai seorang kaisar ketika dihadapkan hidup dan mati membela rakyatnya. Kemudian Chuking akan meninggalkan tahta rajanya. Ia diberitahu oleh ayahnya yang adalah Chuyun bahwa memang Chuking tidak kompeten selama pemerintahan. Tapi karena Chuyun harus pergi, Chuking tetap diperintah untuk menjaga perdamaian antara kedua ras dan juga harus memimpin pasukan menjaga suku iblis. Mendengar itu, Chuking patuh terhadap perintah ayahnya. Yaozai juga bilang bahwa ini merupakan keputusan yang adil dari Chuyun. 龙椅上坐了大半辈子，你昏庸无道，你好自为之，你就去带兵镇守。老大，果然 Nona Bing juga mengetahui bahwa ternyata Chuyun masih peduli terhadap hubungan antara ayah dan anak. Kemudian Dongfang menanyakan kepada Chuyun siapa yang akan menduduki tahta raja. Nampaknya Chuyun akan menunjuk Nona Lian Chu yang seorang putri kerajaan Dacu. Chuyun mengetahui bahwa Nona Lian adalah putri yang peduli kepada rakyatnya, dan Chuyun yakin Nona Lian akan menjadi ratu yang dicintai oleh semua orang. Akhirnya Nona Chu yang akan menjadi ratu sekaligus kaisar di kerajaan Dacu. Chuyun juga menyuruh Xingtian untuk membantu Nona Ling. Xingtian pun menerima perintah tersebut. Kemudian Chuyun memberikan dekret kepada Nona Ling. Di dalam dekret tersebut dinyatakan bahwa menganugerahkan gelar 7 jenderal matahari terbit kepada 7 jenderal, yakni kepada Yaozai dan juga yang lainnya. 遵旨。烈火战将愿废土战将。 Dikatakan oleh Chuyun bahwa 7 jenderal masih sangat dibutuhkan untuk membantu Kaisar Chu di masa depan dan memastikan kestabilan jangka panjang untuk umat manusia. Lalu diberitahu oleh pria ular dari klan iblis bahwa ras manusia dan ras iblis sudah tidak cocok sejak zaman dulu. Pastinya harus ada pemimpin yang sama untuk memimpin kedua suku ini. Pria ular yang adalah Fei Tian ingin menghormat kepada Chuyun. Nona Sentran juga bersedia untuk mewakili ras iblis untuk menghormati Chuyun sebagai kaisar pedang roh. Semuanya pun juga menghormat Chuyun sebagai kaisar pedang roh. Chuyun pun bersedia ia akan melindungi benua Qiankun dan membuatnya makmur untuk generasi mendatang. Sedangkan Liu Xiang yang ada di belakang, ia mengetahui bahwa Chuyun akan menjadi orang terkuat di dunia ini. Kuang Sheng menegur mengapa Liu Xiang tidak langsung bertemu dengan Chuyun. Kata Liu Xiang bahwa terlalu banyak kesalahpahaman di antara kita. Sebaiknya ia menunggu sampai waktu yang tepat untuk bertemu dengan Chuyun. Sementara Yaozai bilang kepada Chuyun bahwa pertempuran besar telah berakhir. Jadi kemana Chuyun akan pergi? Kata Chuyun saatnya kembali dan bertemu dengan teman lama. 好吧，知道。你回去见见老朋友们。老大，仗打完了。 Setelah hal itu, Chuyun berada di pavilion Wanjian. Ia pun dipuji oleh King Feng bahwa Chuyun sekarang adalah bintang utama di benua roh sejati. Ditambah lagi, para murid dan para warga pavilion Wanjian menantikan Chuyun yang menampakkan diri. Dan pastinya hal itu membuat para murid begitu bergembira. Tapi kata murid Chuyun yang lain, biarkan Chuyun beristirahat lebih dulu. Namun kata Chuyun tidak apa, biarkan King Feng berbicara. Karena ia juga penasaran apa yang terjadi di benua roh sejati dalam 200 tahun terakhir. Akan tetapi terlihat King Feng dan murid itu justru bertengkar karena King Feng tidak terima disebut sebagai pembicara terbaik di dunia. Di saat itu dua senior yang adalah Hu Jingsu dan juga senior Lin berdebat. Dikarenakan Hu Jingsu menantang bertarung kepada Chuyun. Tapi kata senior Lin bahwa Chuyun tidak punya banyak waktu untuk meladeni Hu Jingsu. Kemudian Hu Jingsu tidak menerima tantangan bertarung dengan senior Lin dikarenakan ia merasa sudah menang banyak dari senior Lin. 什么意思啊？你是不是想看来真灵大陆都发生了什么？我和你过过招？哥，不管如何，你们两个都你又赢了几回啊？啊，回去打。 Terlihat di situ para murid Chuyun juga bertengkar dikarenakan terus saja berdebat tentang siapa yang pandai berbicara.
Terlihat Kuang Seng di situ mengatakan kepada Chuyun. Para murid Chuyun berkelahi, mengapa Chuyun terlihat begitu bergembira? Kata Chuyun, ia sudah lama tidak merasa sesantai ini. Tidak lama muncullah Nonalan yang mengajak Chuyun untuk melihat-lihat keluar. Kemudian mereka berdua pun melihat-lihat keluar pavilion Wanjian. Nonalan juga menunjuk bahwa di situ ada patung Chuyun yang masih berada di sini. Lalu tiba-tiba saja ada dua penjaga yang menodongkan pedangnya kepada Chuyun. Mereka mengatakan tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk masuk tanpa token. Chuyun memberitahukan bahwa ia adalah Master Pavilion Wanjian. Hal itu membuat dua penjaga tersebut malah tertawa karena mungkin tidak percaya. Salah satu penjaga bilang jika ingin mengaku Chuyun tidak perlu mengatakan omong kosong seperti ini. Tapi kata temannya satu lagi, Chuyun itu terlihat mirip dengan patung yang di belakang mereka. Tapi kata temannya satu lagi, ada ribuan orang yang mirip. Dikarenakan dengan kekuatan Master Pavilion mereka pastinya akan terlihat berbeda. 和离开的时候别无二致。能说出这么扯的话呀？天下可找不出第二个。哎呀！ Namun ketika itu Chuyun langsung saja menggertak penjaga itu dengan melemparkan pedang mereka. Di saat itulah teman-teman Chuyun dan para murid langsung saja muncul dan mengatakan, apakah tidak mengenali Master Pavilion? Sontak hal itu langsung membuat dua penjaga menghormat dan meminta maaf atas perbuatan mereka yang tidak mengenali Master Pavilion. Chuyun tidak masalah karena itu artinya dua penjaga melakukan tugas dengan baik. Kemudian King Feng pun memberikan sebuah pedang hadiah dari Chuyun atas ketekunan dari dua penjaga salah satunya, yakni dalam pekerjaannya menjaga pavilion Wanjian. Penjaga itu pun sangat bersemangat, ia ingin menjadi seperti Master Pavilion, seorang pria kuat dengan pikiran yang luas. 你们尽忠职，以后阁主要成为像阁主那样心胸广。 Sementara itu terlihatlah orang tua Chuyun nampaknya sedang bersedih. Lalu tidak lama muncullah Chuyun di sana dan mengatakan bahwa ia kembali. Ayahnya Chuyun sangat senang karena akhirnya Chuyun kembali. Ibunya juga mengatakan bahwa ia sedang tidak bermimpi karena 200 tahun terakhir ia pikir tidak akan pernah melihat Chuyun lagi. Ia sangat senang karena Chuyun telah kembali. Kata Chuyun ia akan tinggal bersama keluarganya mulai sekarang, agar ia tidak membuat orang tuanya khawatir lagi tentang dirinya. Chuyun dan orang tuanya tampaknya akan kembali ke daerah yang mereka sepakati, dan mereka pun akan berangkat bersama. Chuyun juga meminta suatu bantuan kepada kakek Mo. 真是太好了，200年了。我想回西风城，母亲担心了。穆前辈， Setelah hal itu, terlihatlah Chuyun bersama Nonalan akan kembali ke kampung halaman keluarga Chu. Dikatakan oleh Nonalan, apakah menurut Chuyun kita akan kembali ke masa pertama mereka bertemu? Di saat itu ada orang-orang di sana yang mengatakan bahwa pertempuran garis depan sedang berlangsung dan meminta donasi 100.000 yuan untuk memberikan bantuan kepada Master Pavilion. Nampaknya orang-orang itu adalah orang yang mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan. Salah satu praktisi di sana yang adalah teman lama Chuyun bernama Yandu ingin berdonasi juga. Ia memberikan 1 juta batu spiritual karena ia ingin memberikan dukungan penuh kepada Chuyun di garis depan. 我所有的万块不嫌多了。身外之物， Nonalan yang melihat hal itu menjadi kesal karena itu adalah orang-orang yang mengambil kesempatan dari orang-orang baik yang ingin berdonasi. Hingga akhirnya Chuyun pun memberikan juga 5 juta batu roh, tapi ia ingin tahu siapa yang meminta orang itu untuk mengumpulkan dana. Dikatakan oleh penjaga itu, tentu saja yang menyuruh mengumpulkan dana ini adalah Master Pavilion Wanjian. Nampaknya penjaga tersebut tidak mengenali Chuyun sebagai Master Pavilion. Kata Chuyun, ia dan Master Pavilion adalah kenalan lama, tapi ia belum pernah mendengar tentang hal ini. Chuyun mengaku bahwa ia seorang veteran perang yang sudah pensiun. Penjaga yang lain tidak percaya karena Master Pavilion sedang sibuk. Bagaimana mungkin veteran perang sudah pensiun yang harusnya ada di garis depan? 不知道阁下是哪？但我从未听。听说你说这些，哎切，阁主。 Lalu Chuyun pun menyapa teman lamanya Tiandu yang adalah Master Racun. Yandu sangat terkejut bahwa Chuyun sudah kembali. Ia pun menghormat dan di sini untuk menemui gurunya yang adalah Chuyun. Yandu menjelaskan bahwa tuannya adalah Chu Xingyun, penguasa Pavilion Wanjian.
Sekarang Chuyun sudah muncul di sini. Harusnya penggalangan dana ini semuanya adalah penipu. Namun terlihat dua penjaga yang memanfaatkan situasi itu mengatakan apakah ada bukti Chuyun adalah seorang Master Pavilion. Tidak lama muncullah King Feng Chuhoi yang adalah pelayannya Chuyun. Dua penjaga pungli yang melihat itu langsung saja melarikan diri karena tahu itu adalah Chuyun yang asli. King Feng memberikan pelajaran kepada dua penjaga itu dengan membuat rambut mereka berdua botak. 战争已经胜利，你何须多礼？搁剑主出火，你用什么来证明？ Kata Chuyun, mereka berdua itu harus mengembalikan uang hasil tipu mereka kepada rakyat 2 kali lipat. Jika tidak mengembalikannya, maka Chuyun akan menghabisi dua orang tersebut. Para warga di situ pun mengetahui bahwa Chuyun sudah kembali. Sedangkan Yandu meminta maaf karena ini salahnya yang tidak tahu bahwa dua orang itu adalah penipu. Namun kata Chuyun ialah yang terlambat, jadi jangan salahkan Yandu. Yandu berterima kasih karena ia tidak dihukum oleh Chuyun. Setelah itu orang tua Chuyun dan semuanya ada di kapal besar. King Feng mengatakan kepada Yandu, ternyata selama ini Yandu ada di kekaisaran Liu Yun. Kata Yandu, mulai sekarang ia akan berada dimanapun Chuyun berada. Kemudian Nona Lan pun menunjuk bahwa mereka sudah sampai di kota barat. 是我回来的太晚。这么些年，楚大哥，兄弟也算没白等。